Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, mari kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tema indahnya saling menghormati. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah: yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan makna Quran Surat Al-Kafirun dengan baik. Yang kedua, melalui video, peserta didik mampu membaca Quran Surat Al-Kafirun dengan baik dan benar sesuai tajwid. Adapun yang ketiga, peserta didik mampu menulis Quran Surat Al-Kafirun dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan arti Quran Surat Al-Kafirun dengan benar. Yang terakhir, nomor 5, peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku toleransi sebagai implementasi Quran Surat Al-Kafirun. Anak-anak, sekarang waktunya kita untuk melantunkan Quran Surat Al-Kafirun bersama-sama ya. Ketika membaca Al-Quran, kita lakukan dengan khusyuk dan hikmat agar mendapat rahmat. Dan jangan lupa diawali dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Setelah kita selesai membaca Quran Surat Al-Kafirun bersama-sama, sekarang waktunya Bapak akan membacakan makna dan terjemahan Quran Surat Al-Kafirun itu sendiri. Surat Al-Kafirun mempunyai arti orang-orang kafir, dan Bapak akan membacakan arti per ayatnya. Disimak ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama Quran Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi Allah menyuruh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang-orang kafir. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun.
tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat selanjutnya yaitu ayat keempat, wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat terakhir, ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Setelah kita membaca, kemudian kalian mendengarkan terjemahan Quran Surat Al-Kafirun, sekarang Pak Guru akan menjelaskan asbabun nuzul Quran Surat Al-Kafirun. Asbabun nuzul itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Oke, akan Pak Guru jelaskan. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya suatu ayat Al-Quran. Hal-hal yang mendasari mengapa ayat Al-Quran itu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Karena materi kita sekarang adalah Quran Surat Al-Kafirun, Pak Guru akan menjelaskan asbabun nuzul Quran Surat Al-Kafirun, yaitu Pak Guru akan mengutip dari diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Ibnu Al-Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ini semua adalah Ibnu Abbas ini adalah sahabat Rasulullah ya. Jadi Rasulullah suatu ketika didatangi oleh pemuka suku Quraisy. Mereka menawarkan kerjasama dalam menjalankan ibadah agama. Kaum kafir mengajak Rasulullah dan kaum muslim lainnya untuk bersama-sama melaksanakan ibadah, melaksanakan syariat Islam serta kepercayaan menyembah berhala secara bergantian. Jadi gantian seperti itu. Apabila hari ini kaum Quraisy menyembah Allah, maka besoknya kaum muslim bersama-sama mengikuti menyembah berhala, yaitu sesembahan orang kafir. Bergantian seperti itu. Menanggapi tawaran tersebut, Allah menurunkan wahyu Quran Surat Al-Kafirun yang berisi intinya adalah umat Islam tidak akan menyembah berhala kaum kafir, dan kaum kafir tidak akan pernah menyembah Allah. Dan orang Islam yang namanya agama Islam hanya boleh menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makna dari Quran Surat Al-Kafirun adalah Surat Al-Kafirun menjadi pedoman umat Islam untuk bersikap toleransi, atau yang bisa disebut dengan perilaku tasamuh. Apa anak-anak? Tasamuh, yaitu artinya saling menghormati dan menghargai di antara perbedaan-perbedaan. Apalagi kita hidup di negara Indonesia yang penuh dengan perbedaan agama, suku, warna kulit, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi sebagai agama Islam yang sifatnya adalah rahmatan lil alamin, kita harus mempunyai sikap menghargai terhadap penganut agama lain. Dalam hal apapun, kita dianjurkan untuk bertoleransi atau saling menghargai dan menghormati. Seperti contoh ketika kita bermuamalah ya,
jual beli, dan lain sebagainya. Perlu kalian pahami, walaupun kita dituntut untuk bertoleransi, akan tetapi ada satu hal yang kita tidak boleh mencampur adukkan, yaitu dalam hal akidah atau keyakinan, seperti yang sudah Pak Guru jelaskan dalam materi asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun tadi. Atas dasar penjelasan makna Quran surat Al-Kafirun, yaitu salah satunya kita dituntut mempunyai sikap bertoleransi, Pak Guru akan mencontohkan penerapan perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, yang pertama, mempersilahkan teman beribadah sesuai dengan keyakinannya. Kita tidak boleh melarang mereka ketika mau melaksanakan ibadahnya. Selanjutnya, tetap menjalankan piket kelas bersama meskipun berbeda agama. Kerjasama itu tidak harus seagama ataupun suku dan lain sebagainya. Contoh yang lain, tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama yang kita anut. Walaupun kita sebagai umat Islam meyakini bahwa agama Islamlah yang paling benar, tetapi kita tidak boleh melupakan aspek toleransi ketika kita mempunyai teman atau saudara berbeda agama. Ya sudah, urusan masing-masing, karena dalam perintah Allah dalam Al-Quran juga menyebutkan bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan, tidak ada paksaan dalam beragama. Contoh yang lain, berteman dengan siapa saja meskipun berbeda suku, warna kulit, dan agama. Contoh terakhir, membantu teman yang kesulitan belajar meskipun berbeda agama. Karena konsep toleransi adalah memanusiakan manusia. Maksudnya adalah entah manusia yang lain itu berbeda, pasti akan ada perbedaan. Saudara kembar pun pasti ada perbedaan. Nah, kita dituntut untuk menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Setelah kita mempelajari tema indahnya saling menghormati dalam makna Quran surat Al-Kafirun, ada beberapa kesimpulan yang bisa Pak Guru jelaskan kepada kalian. Yang pertama, agama kita, agama Islam, mengakui adanya keberagaman agama dan keyakinan lain. Yang kedua, Islam melarang bekerja sama dalam bidang akidah dan ibadah. Selain itu, hal yang lain boleh dilakukan, seperti contoh yang Pak Guru jelaskan adalah tentang muamalah. Selanjutnya adalah Islam dengan tegas menolak segala bentuk kemusyrikan, meliputi ritual ibadah atau tuntunan hukum yang terdapat dalam agama lain, seperti di Quran surat Al-Kafirun ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Selanjutnya, sikap penolakan oleh Nabi Muhammad dan umat Islam untuk mencampurkan keimanan
dan peribadatan dalam ajaran agama Islam dengan ajaran orang kafir. Jadi tidak boleh mencampur adukan agama. Yang terakhir, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Poin kelima ini, kesimpulan terakhir ini mewakili apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan negara kita sendiri yang mempunyai asas Pancasila. Contoh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sila pertama tidak disebutkan harus beragama Islam atau yang lain. Intinya setiap orang yang mengaku warga negara Indonesia harus mempunyai agama atau keyakinan, akan tetapi tidak mengerucut. Negara harus memerintahkan kepada warganya untuk mengikuti atau memilih satu agama saja. Oke, alhamdulillah. Demikian sedikit penjelasan yang bisa Pak Guru jelaskan terkait tema indahnya saling menghormati dengan bab penjelasan Quran surat Al-Kafirun. Demikian yang bisa Pak Guru jelaskan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton tayangan video pembelajaran kali ini. Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.